Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi terkini yang ada di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan juga kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter. Ini ada sebuah postingan menarik dari sebuah akun Twitter yang bernama P Network News Global dengan follower sekitar 26.600 follower teman-teman. Jadi ini dia menyatakan tentang sebuah proyek, dia membandingkan sebenarnya teman-teman, membandingkan antara proyek P Network dengan shitcoin teman-teman. Di sini dia menyatakan bagaimana apabila ada sebuah shitcoin dengan hanya memiliki 100.000 holder atau 100.000 member, kemudian bisa mencapai market capital sampai dengan 3 miliar US dollar teman-teman. Nah pertanyaannya bagaimana dengan P Network yang memiliki jumlah member itu 550 kali lipat lebih banyak daripada shitcoin teman-teman. Jadi gambarannya misalkan ada sebuah koin yang bernama atau jenis-jenis shitcoin dengan 100.000 holder, 100.000 member itu bisa mencapai market capital sebesar 3 miliar US dollar teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana lagi dengan B Network teman-teman yang memiliki member atau pionir sebesar 550 kali lipat lebih banyak daripada shitcoin. Nah sekarang pertanyaannya apa itu shitcoin teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang sudah paham, kalau yang sudah paham mungkin tidak, silakan di skip video ini. Cuma kita di sini, saya pribadi sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Jadi shitcoin itu apakah termasuk investasi menggiurkan atau sekedar koin sampah teman-teman? Jadi memang kalau kita lihat bahwa dunia kripto itu dipenuhi dengan berbagai macam koin digital, mulai dari yang memiliki nilai dan utilitas tinggi hingga yang disebut sebagai shitcoin teman-teman. Jadi kalau seperti P Network itu memiliki banyak utilitas, banyak aplikasi berjalan di atasnya. Tapi kalau shitcoin atau yang orang bilang sering dinyatakan sebagai koin meme, itu mata uang kripto yang tidak memiliki nilai atau utilitas teman-teman. Namun dia bisa harganya sangat mahal sekali teman-teman. Kita akan lihat di sini. Jadi nilai shitcoin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hype dan pemasaran, kemudian dukungan selebritas, ketersediaan bursa, dan volume perdagangan. Namun kalau kita lihat potensi keuntungan besar, namun juga resikonya sangat tinggi teman-teman. Karena shitcoin ini adalah investasi yang sangat beresiko karena tidak ada jaminan bahwa koin tersebut akan memiliki nilai di masa depan teman-teman. Nah sekarang kita berbicara tentang perbandingan shitcoin dan altcoin teman-teman. Jadi kalau P Network itu termasuk jenis altcoin atau koin alternatif di luar Bitcoin teman-teman. Jadi shitcoin dan altcoin ini sama-sama mata uang kripto, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Jadi kalau shitcoin tidak memiliki nilai atau utilitas yang jelas, seringkali dibuat hanya untuk tujuan spekulasi, dan biasanya memiliki kapitalisasi pasar yang rendah dan pasokan yang beredar sangat tinggi, serta resikonya tinggi teman-teman. Sementara untuk altcoin seperti P Network ini memiliki nilai atau utilitas yang jelas teman-teman. Kemudian dapat dibuat untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai mata uang, kemudian platform pembayaran atau aplikasi terdesentralisasi. Nah ketiga hal ini ada di dalam P Network teman-teman. Kemudian untuk altcoin dapat memiliki kapitalisasi pasar yang rendah atau tinggi dan pasokan yang beredar ini bervariasi. Kemudian resiko bervariasi tergantung pada jenis altcoinnya teman-teman.
Jadi memang kalau kita lihat dari postingan ini teman-teman, pasar cryptocurrency memang sering kali dikenal sebagai lingkungan yang penuh dengan volatilitas dan kejutan. Jadi di dalam pasar kripto kita sering melihat bagaimana proyek-proyek tanpa dasar atau koin-koin meme atau shitcoin itu bahkan bisa mencapai valuasi yang sangat tinggi teman-teman. Kalau kita lihat di sini bahkan seperti yang dinyatakan oleh P-Network News, ada shitcoin yang dengan hanya 100.000 member itu memiliki valuasi pasar senilai 3 miliar US dollar. Namun pertanyaannya muncul, kenapa proyek-proyek yang luar biasa seperti P-Network ini tidak saya ulangi teman-teman, mengapa proyek-proyek yang seperti shitcoin ini bisa bernilai tinggi sementara proyek-proyek yang lebih terstruktur dan berkualitas tinggi seperti P-Network ini dengan 550 kali lebih banyak pengguna daripada shitcoin ini tetap terlalu rendah pada saat teman-teman sebagian orang menilai teman-teman. Jadi saya lihat ini akun Twitter ini mempertanyakan kenapa masih banyak orang memandang rendah kepada P-Network sementara proyeknya sangat jelas, tapi pada jenis-jenis shitcoin orang malah memandang tinggi teman-teman. Jadi kembali lagi kita akan berbicara mengapa P-Network ini dianggap rendah sementara koin meme atau koin shitcoin yang tidak memiliki utilitas dianggap malah lebih berharga. Kita akan kembali ke basic teman-teman. Jadi P-Network ini bukanlah sebuah proyek biasa dibangun oleh tim yang berakar di Universitas Stanford. Jadi proyek ini telah memperoleh reputasi sebagai salah satu proyek cryptocurrency paling solid dan menjanjikan di pasar. Dengan lebih dari 550 kali jumlah pengguna dibandingkan dengan shitcoin, kemudian distribusi yang 100% benar dan adil, P-Network akan menjadi sebuah koin yang memiliki nilai sejati di pasar cryptocurrency teman-teman. Jadi kalau kita lihat di laboratorium yang dimiliki oleh Stanford University, di antara puluhan perusahaan seperti Meta, kemudian ada Hitachi, Google, kemudian Amazon, Apple, ini salah satunya adalah P-Network teman-teman. Jadi apa yang membuat P-Network begitu berharga? Yang pertama-tama adalah pendekatan inklusif dan berkelanjutan di dalam mendistribusikan koin kepada pengguna teman-teman. Berbeda dengan banyak proyek lain yang hanya menguntungkan segelintir orang di awal, P-Network memungkinkan semua orang dari berbagai latar belakang dan tingkat keahlian untuk mendapatkan koin secara masif melalui proses yang disebut penambangan teman-teman. Selain itu juga kalau kita bandingkan dengan misalkan shitcoin teman-teman, bahwa kita harus tahu P-Network bukan sekedar proyek cryptocurrency seperti shitcoin dengan visi yang jelas untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. P-Network berupaya memberdayakan orang dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Jadi inilah perbedaan nyata di antara proyek-proyek berkualitas tinggi seperti P-Network dan shitcoin yang hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hari ini mungkin menganggap atau memiliki anggapan miring tentang P-Network, kenapa P-Network belum open mainnet, kenapa P-Network sampai hari ini masih belum selesai persoalan KYC, saya harap bersabar karena memang proyek yang berkualitas tinggi ini memerlukan progres teman-teman. Daripada kita bermain shitcoin, memang saya pribadi juga ada bermain beberapa shitcoin teman-teman, seperti misalkan koin PP itu harganya sangat murah dan memang potensi keuntungan sangat tinggi, tetapi resiko dan itu tidak bisa dijadikan investasi jangka panjang teman-teman. Jadi kita harus cepat masuk dan cepat keluar kalau bermain di shitcoin. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang perbandingan di antara P-Network dan shitcoin. Walaupun bahasanya amburadul, semoga bisa dipahami maksud dan tujuannya. Tetap semangat klik petir, abaikan para hater. Kemudian demikian dari saya, jangan diseruput kopi karena belum azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.